Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Utami Niki Kusaini, MPD, dosen ASN di Program Studi Bimbingan dan Konseling di Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Psikologi Sosial. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa BK semester 1. Dengan kode mata kuliah PBK 11341398 yang berbobot 2 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka, yaitu dengan rincian 14 kali materi dan 2 kali pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait 1. Pengertian psikologi sosial, 2. Konsep dasar psikologi sosial yang meliputi sikap, persepsi, dan pengaruh. 3. Tentang hubungan interpersonal yang meliputi stereotip, prasangka, dan diskriminasi. 4. Tentunya konflik sosial yang berupa agresi, kekerasan, dan perilaku prososial. Pada akhir mata kuliah ini, mahasiswa juga akan diberikan materi tentang teknik cara untuk membuat permainan toleransi yang kemudian dijadikan sebuah karya mahasiswa untuk dihakikan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini meliputi S3, S10, P1, P4, KU3, KU5, dan KK3 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa memiliki wawasan teoritis dan praktis mengenai penerapan psikologi dalam setting sosial. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan ilmu psikologi dengan keilmuan lainnya. Sedangkan selanjutnya CPMK 3, mahasiswa mampu mengimplementasikan psikologi sosial dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama yaitu desain, yang kedua interaction, dan yang ketiga adalah assessment. Jika disingkat menjadi DIA. Bagian desain yaitu saya memberikan materi dan RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning Universitas Jambi, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video dan aplikasi Canva sebagai media pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek, individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu experiential learning dan project based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktik, kolaborasi kelompok, dan respon interaktif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku karya asli, salah satunya milik Baron and Branscombe, serta jurnal nasional maupun jurnal internasional yang bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Sosial dengan materi pada pertemuan ke-7 yaitu stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Mari kita saksikan. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, cerah banget pagi hari ini ya. Kalau Bu Niki bilang semangat pagi, teman-teman semua jawab pagi, pagi, pagi. Oke, kita mulai. Teman-teman semuanya semangat pagi, 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 pagi. Masya Allah, luar biasa, alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan membahas materi di depan. Semua bisa baca? Terlihat jelas? Oke, tapi sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Oke, terima kasih. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih banyak untuk effortnya hari ini. Mandi pagi, gosok gigi, cuci muka, lalu pergi, pakai sepatu, minum susu. Minum susu nggak? Nggak ada yang sarapan? Sarapan, tapi nggak minum susu? Alhamdulillah. Sebelum ini, Bu Niki mau absen dulu. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Siapa? Dimas sama Maul. Oke, Dimas dan Maul. Oh, Dimas dan Maul ya. Oke, sebentar ya, Bu Niki absen dulu. Baiklah, teman-teman semua. Ini kan kita udah sampai di pertemuan ke-7. Pertemuan 6 kemarin, ada yang masih ingat tidak? Materinya tentang apa? Tentang konflik sosial. Sosialnya aja yang kenal ya, ingat ya? Oke, nggak apa-apa. Kemarin kita membahas tentang anak SMP 5 yang dibully. Masih ingat videonya? Masih. Terus terjadilah konflik sosial dengan kepala sekolah, orang tua korban, dan orang tua pelaku. Jadi bisa diselesaikan dengan cara apa kemarin? Polisi, ditengahi oleh polisi. Terus peran kita sebagai konselor di situ apa? Apakah mengalih tangan kasus kan? Ataukah kita tetap mendampingi siswanya? Tentu, betul. Kak hebat. Ya kan? Terus selain mendampingi, apa yang dilakukan? Kan udah kita bahas kemarin. Apa yang dilakukan seorang guru BK dengan siswa yang kemarin dijedotin kepalanya ke dinding, ditendang, dilempar sayur MBG. Aduh, MBG, Mas Bahlil ganteng. Itu enggak? Apa yang dilakukan guru BK? Bener nggak sarapan nih kayaknya. Kurang minum susu ya. Ada nggak selain mendampingi? Memberikan apa Bang Kasir? Good, laporan ke kondisi. Oke, ada lagi? Kak Lala apa? Memberikan arahan, hebat. Ada lagi? Oke, Bang Tio. Good, betul. Semuanya betul. Memang ketika itu kan kasus sudah dialih tangankan nih. Berarti ranah guru BK hanya memberikan laporan, mendampingi, dan memberikan arahan kepada siswa yang lainnya agar tidak terjadi kejadian yang serupa berulang di sekolah. Oke, sekarang pertemuan ke-7 Bu Niki akan menjelaskan tentang stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Ada yang tahu stereotip itu apa? Apa, Bang Tio? Menurut saya stereotip itu adalah bias ya, atau anggapan atau kayak memperkirakan sesuatu itu dengan tidak objektif. Jadi hanya bias-bias. Oke, bias ya, bukan biasa, bias dan tidak objektif. Oke, good. Regina, Katolik, ngomong-ngomong
Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah. Stereotip bukan? Yakin stereotip? Diskriminasi. Lo kok takut semua jawabnya? Good. Terus prasangka. Ih, Suci ini pasti belum mandi. Pagi-pagi. Kan? Ih, lihatlah. Lipstiknya nggak ada. Itu masuknya apa? Stereotip, prasangka, diskriminasi? Prasangka. Oke. Akan kita bahas ke tiga ini di dalam sini semua. Tapi sebelum itu, Bu Niki akan memberitahukan sedikit tentang CPL dari mata kuliah psikologi sosial ini, yaitu yang pertama menguasai teori-teori dan konsep tentang pendidikan, tentunya psikologi, layanan yang pastinya, konseli ini tadi kayak siswa yang dibully, terus karir, keluarga, dan pengembangannya dalam bidang bimbingan dan konseling. Terus CPMK-nya ini nih, mahasiswa memiliki wawasan dan pemahaman teoritis dan praktis mengenai penerapan psikologi dan dalam setting sosial. Pahami teman-teman semua, teori dan praktik itu 180 derajat berbeda. Akan kita kupas di sini ya. Kemudian tujuannya Bu Niki memberikan materi ini yaitu untuk memberikan wawasan teoritis dan praktis mengenai penerapan psikologi dalam setting sosial, mengenai stereotip, prasangka, dan diskriminasi sosial. Ini teorinya. Tada! Siapa bisa membantu Bu Niki untuk baca? Kak Lala, boleh. Suci nanti ya. Boleh, silakan. Stereotip dapat diartikan sebagai suatu penilaian atau persepsi yang bersifat subjektif dan dapat membentuk kesan positif maupun negatif terhadap seseorang. Akan tetapi, stereotip ini sering dimaknai dalam bentuk negatif karena stereotip ini sering muncul karena tidak benar-benar mengenal seseorang atau kelompok tertentu. Stereotip ini juga akan hilang dengan sendirinya apabila orang tersebut sudah benar-benar mengenal individu atau etnis yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa stereotip ini dapat mempengaruhi tentang apa yang diingat serta dirasakan individu terhadap kelompok lain. Oke, sama tadi ya. Kayak jawabannya Bang Tio, bahwasanya stereotip itu adalah bersifat bias. Sebelum Bu Niki mengenal Suci, tadi Bu Niki udah ngomong sama Lala, gak mandi. Masuk gak stereotip? Masuk kan? Terus Bu Niki bilang lagi, itu loh, bibirnya gak pakai lipstik. Gitu. Masuknya kemana itu? Prasangka. Terus diskriminasinya apa? Dari Bu Niki ngomong tadi. Gestur? Oke, good. Terus apa lagi? Ih, menjauhi, good, betul. Apa lagi? Iya, betul. Yang paling riskan adalah mengajak Lala untuk berpikiran sama kayak Bu Niki. Bahwasanya jadi stereotip itu bisa berubah ketika Bu Niki mengenal Suci. Bu Niki nggak kenal Tio nih. Apa abang itu? Sok ganteng. Ganteng enggak? Kenapa Bu Niki bisa bilang kayak gitu? Karena belum mengenal. Betul, itulah yang dinamakan stereotip. Di zaman sekarang stereotip apa yang lagi booming banget nih? Oh, di TikTok. Kalau orang joget-joget, itu stereotipnya apa? A, I, U, E, O. Boleh, Bang Tio, apa tuh? Mungkin bahasanya agak sedikit ya. Biasanya tuh kalau stereotipnya tuh misalkan kayak ini ngerti agama. Betul. Terus ini orang-orang yang benar. Iya. Good, nggak tahu malu, padahal dia berpendidikan gitu. Oke, good. Ada lagi? Akak? Apa? Centil banget. Nggak benar, good. Berarti stereotipnya itu udah di situ ya. Tapi akan berubah ketika kita mengenal orang itu lebih dalam. Pahami ya, jadi stereotip itu memang bersifat subjektif dan negatif. Namun akan berubah ketika kita mampu mengenali orang itu. Oke.
Oke, good. Next, ini aspek dan indikator dari stereotip. Ada dikategorisasikan, terus turun-temurun, dan karakteristik. Gitu. Jadi tadi kategorisasinya yang nggak punya malu, terus apalagi? Kan dikategorisasikan tadi kan, nggak punya malu tuh. Terus nggak ngerti agama, nggak benar. Nah, centil, gatal. Itu adalah kategorisasi dalam setiap stereotip. Terus lanjut ke turun-temurun. Ada nggak pernah dengar? Ih, cewek itu hamil duluan. Pasti 7 turunan akan hamil semua. Hamil di luar nikah. Atau enggak, ih miskin, 7 turunan. Gitu. Pernah nggak dengar dari ya mulut-mulut orang-orang gitu? Pernah? Selain yang Bu Niki sebutkan, ada lagi yang pernah merasakannya? Bukan merasakan sih, maksudnya mendengar. Mendengar ya, turun-temurun, kalimat turun-temurun. Silva? Kalau biasanya kalau jangan duduk di depan pintu. Oh, good. Karena katanya bisa. Menghalangi jodoh. Iya. Menghalangi jodoh, good. Mungkin kasir ada? Jangan duduk di meja. Kena bala, oke. Lala? Jangan nyapu yang harus bersih. Kalau nggak bersih suaminya nanti berewok. Untung Mas Tio nggak berewokan ya. Oke, terus karakteristik. Karakteristik apa yang dikarakteristikan? Tadi kan ada kategori. Karakteristiknya apa? Lebih ke gender perempuan kah yang distereotipkan atau lebih ke laki-laki kah? Boleh, apa tuh? Paling itu bukan soal gender tapi ras ya. Ras, oke, good. Misalkan kayak orang Batak itu ras. Oh ya, lembut, oke, good. Apalagi? Gender. Kalau laki-laki sama laki-laki boncengan, pegangan tangan pasti boti nggak tuh? Terus kalau perempuan, peluk perempuan, lesbi nggak tuh? Enggak. Iya kan? Kenapa kayak gitu? Ternyata stereotip itu lebih negatif ke laki-laki dibandingkan perempuan. Kalau perempuan cipika-cipiki, Lala, apa kabar? Lama nggak ketemu. Kalau laki-laki, Bang Tio sama Bang Kasir, ala gitu. Kira-kira ngomongnya apa? Ih. Nah, menunjukkan mimik muka yang gitu. Itu adalah jujur janggal gitu ya. Itu adalah stereotip. Oke, masuknya ke karakteristik. Oke, next. Ternyata faktor-faktornya banyak. Tadi kan udah kita bahas ya. Ada kategorisasi, stimulus yang menonjol, terus proses skema. Stimulus yang menonjol tuh yang seperti apa? Yang Bu Niki tadi. Iya. Ih, gitu. Menonjol kan? Tadinya kan ngelihat aja, halo Lala apa kabar? Biasa kan? Regina halo. Terus tiba-tiba ada Tio sama Kasir nih. Hai Kasir apa kabar? Selama nggak ketemu. Oh itu. Jadi stimulus yang keluar adalah ih, apa sih? Gitu. Sejauh ini paham? Oke. Tapi bukan berarti stereotip itu negatif terus. Ternyata ada yang positif loh. Yang positif gimana? Boleh Bang Tio, nggak apa-apa. Di luar ini supaya itu keturunan Arab misalkan. Paham agama. Oh, image-nya paham agama. Iya. Ente bahlul. Amin gitu. Kita nggak tahu amin gitu. Padahal enggak ya. Ya, paham agama ya. Yang pakai jilbab panjang. Syari kayak Bu Niki kan. Masya Allah. Insya Allah tabarakallah. Terima kasih bunda-bunda. Stereotip positif itu betul yang seperti itu. Tapi kan bukan semua orang ya yang punya stereotip positif. Tapi memang tetap ada. Dan tadi ke ras ya, lebih ke ras. Orang Arab itu mayoritasnya kayaknya paham agama. Terus kalau orang Jawa, ini pasti dia kejawen nih. Tahu kejawen nggak? Yang pakai kemenyan gitu-gitu.
Terus lagi stereotip yang positif. Kakak-kakak dan abang-abang yang kuliah itu dinotis anak-anak SMA, SMP, SD udah paling pinter. Ya kan? Kenapa bisa dikatakan paling pinter? Karena namanya mahasiswa. Siswa, maha. Keren nggak tuh? Kakak tolong kak ajarin matematika. Waduh, bimbingan konseling ngajar matematika gimana nih gitu. Aduh kakak lagi sibuk skripsi gitu. Nah kita masuk ke prasangka. Tapi sebelum itu Bu Niki punya videonya lucu, boleh ditonton dulu. Oke, tadi ya di mana tadi yang pertama? Papua. Jadi stereotipnya Papua itu hutan. Terus tadi Kalimantan gundul, tandus kan, gersang, panas gitu. Habis Kalimantan Sulawesi, air semua. Terus habis Sulawesi Sumatera apa? Jembatan, kan bawahnya sungai. Habis itu ada tertulis kota, MDN, MDR. Jadi metit gitu ya. Matit gitu. Dan besi. Regina mungkin bisa menjelaskan itu kotanya itu. Ada yang dari Madura mungkin? Nggak ada? Yang Medan cuma Regina ya. Kenapa Regina ada Medan, ada Madura dan besi? Karena mungkin banyak yang kehilangan besi dan dijual. Oke. Jadi memang mungkin ada berita yang terbarukan teman-teman, ada yang ngambil pagar itu siang bolong diangkut sama pagernya, bukan dijongkel tapi pagernya, gitu ya. Itu terjadi dan ini bukan sebenarnya dikatakan stereotip kah, prasangka kah atau diskriminatif? Memang kenyataannya gitu Bu. Tapi kan itu membuat kita berprasangka, stereotipnya jelek kan? Ih, Regina dari Medan, dan besi. Jadi gitu nggak sih? Oke. Terus prasangka, ini prasangka ya kak. Menurut Marat, pengaruhnya dari kepribadian, pendidikan dan status. Itu ngerasa banget ya sih? Kalau misalnya pendidikannya kurang, itu jangan deket-deket. Nanti kamu ikutan kayak dia. Lala, jangan keluar malam ya, La. Nanti salah. Nanti kamu ikut pergaulannya Regina. Ya dikira Regina ngerokok gitu kan. Padahal kan enggak kan. Padahal kan ngerjain tugas kan. Tapi kan orang tua nggak tahu karena prasangka Medan dan besi. Enggak ya, beda ya, beda. Terus lagi pengaruh pendidikan anak oleh orang tua. Ini tadi balik ke pola asuh ya. Terus pengaruh kelompok, punya geng nggak? Zaman sekarang circle, ya. Bukan cock circle. Oke, punya circle ya. Ini juga. Terus pengaruh politik dan ekonomi. Kalau politik ini kayaknya presiden kita aja lah ya kan. Usahlah kita mikirin politik ya, ekonomi. Terus pengaruh komunikasi. Kayak tadi Bu Niki belum ngobrol sama Suci, Bu Niki nggak tahu kan Suci gimana, tapi tiba-tiba Bu Niki udah kasih stereotip aja pada Kak Suci, gitu ya. Terus terakhir pengaruh hubungan sosial. Oke, sampai di sini ada yang kurang paham? Paham? Kita next? Oke deh. Nah, diskriminasi. Wah, apa ini diskriminasi? Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara yang dilakukan berdasarkan mengakui golongan, suku, agama, dan sebagainya. Dengan demikian, diskriminasi berarti membedakan atau bertindak tidak adil kepada ras atau etnik, baik itu dalam bentuk aturan perbuatan ataupun perkataan, karena perbedaan warna kulit, agama, suku, ras, dan sebagainya. Good. Tadi diskriminasi kan udah kita contohkan. Medan dan besi, Madura dan besi. Terus tadi diskriminasi kulit. Kulit hitam nih kan. Orang itu. Pasti orang Papua. Matanya sipit. Suci, senyumnya biasa aja dong. Diskriminasi nggak?
Ya, padahal Suci kan memang kayak gini Bu senyumnya Bu gitu. Memang kayak gini Bu. Mau gimana? Gitu ya. Paham ya dari sini ya? Paham aja nih. Terus jenis-jenis tadi sebenarnya udah kita bahas semua ya. Diskriminasi ini menyangkut stereotip dan prasangka juga. Jadi ada berdasarkan ras, agama, terus apa lagi? Budaya juga. Apa lagi? Keyakinan, good. Gender, banyak ya. Dampaknya, Bu Niki udah pernah cerita belum yang masalah mahasiswa diganggu preman di SMP 7? Sudah, oke, good. Itu kan karena dia ngerasa jualan saya nggak laku kalau kamu tutup pagar gitu. Jadi dia ngerasa berkuasa, padahal dia hanya pedagang di depan sekolah. Terus melakukan penindasan dong pasti. Didatengin dia sampai ke kosannya gitu kan, dibuat nggak tenang, dicari-cari gitu kan. Akhirnya apa? Berantem, ya kan? Lapor ke polisi. Oke, jadi di situ dampak diskriminasi. Habis deh. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, kasir boleh. Bu Niki izin menjawab, Abang Kasir. Kenali dulu. Makanya sebelum pertemuan Bu Niki waktu di semester 1, teman-teman memperkenalkan diri masing-masing, dari daerah mana, bahasa yang digunakan apa. Ngeri banget ya bahasa Inggris ya. Enggak, maksudnya kan ada yang kebiasaan pakai bahasa daerah, tapi kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa hal itu harus dilakukan? Secara tidak langsung itu menghindari stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Oke, cukup? Oke, jadi kesimpulan hari ini, stereotip itu adalah stereotip, prasangka, diskriminasi. Stereotip itu bersifat subjektif dan lebih ke arah negatif. Terus prasangka itu pandangan kita terhadap seseorang, bersifat negatif. Iya, kebanyakan. Diskriminasi juga pandangan kita terhadap suku, ras, agama, gender. Iya, terhadap hal itu bersifat negatif, tapi tidak menutup kemungkinan bersifat positif. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah ikut materi Bu Niki pada pagi hari ini. Karena tadi kita kita buka dengan doa, maka kita akan menutupnya dengan doa. Doa dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa tidak dibatasi. Alhamdulillah. See you next time. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Psikologi Sosial pada program studi bimbingan dan konseling di Universitas Jambi. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut PDD UKT PT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam kebajikan, namo buddhaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.